Kalangan wartawan di Kota Probolinggo menjadi sasaran vaksinasi tahap kedua. Sebanyak 38 wartawan yang bertugas di wilayah Kota Probolinggo pada Rabu pagi 24 Februari 2021 menjalani vaksinasi di Klinik Pratama Polres Probolinggo Kota. Mereka bergantian disuntik vaksin Sinovac oleh tim medis yang dikerahkan oleh Dinas Kesehatan Kota Probolinggo. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Probolinggo, Dr. Nurul Hasanah Hidayati, ada beberapa unsur yang menjadi sasaran vaksinasi tahap kedua ini. Mereka adalah Satpol PP, BPBD, TNI Polri, dan wartawan. Kepala Dinkes yang karib disapa Dr. Ida ini menjelaskan, vaksinasi untuk sasaran tahap kedua ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai Rabu 24 Februari, dan ada 3 pos vaksinasi dan penanggung jawab yang telah disediakan, yaitu Kantor Dinas Perikanan Kota Probolinggo, Polres Probolinggo Kota, dan Rumah Sakit Muhammadiyah. Menurut Dr. Ida, pada tahap pertama vaksinasi, orang yang sembuh dari COVID-19 tidak diperbolehkan menerima vaksin. Sedangkan saat ini di tahap kedua vaksinasi, orang yang sembuh dari COVID-19 sudah dapat divaksin. Ini sesuai dengan aturan Kementerian Kesehatan nomor HK.02.02/368/2021 tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada kelompok sasaran lansia komorbid dan penyintas COVID-19 serta sasaran tunda. Syaratnya menurut Dr. Ida yang bersangkutan sudah dinyatakan sembuh selama 3 bulan sebelumnya. Ya, kalau hari ini memang adalah petugas pelayanan publik. Yang pertama adalah Satpol PP, Damkar, BPBD, terus kemudian kepolisian dan juga para wartawan, para awak media. Tapi ini tidak hanya ini, tapi untuk 3 hari ke depan. Karena kegiatannya itu ada di Polres, kemudian ada di KKP, kemudian di Siti Aisyah, Rumah Sakit Islam Siti Aisyah. Berarti ada 3 pos vaksin ya? Ada beberapa tim Mbak di masing-masing pos vaksin ya. Memang awalnya untuk penyintas itu tidak masih belum diprioritaskan, akan tetapi setelah banyak masukan untuk penyintas ini diperkenankan untuk divaksin asalkan setelah sembuh 3 bulan atau dinyatakan sembuh dapat 3 bulan. Kalau pantangannya tidak ada, yang penting wajib tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kalau dulu ada 3M, 4M, dan 5M, sekarang itu ya sama. Sementara wartawan TV 9 Lutfi Hidayat mengatakan dirinya sudah bersiap menerima suntikan vaksin sesuai arahan. Persiapan yang dimaksud ialah agar tidak terlalu capek, makan secukupnya, dan menjaga kesehatan. Dan setelah divaksin, Lutfi mengaku tidak ada efek samping yang dirasakannya. Bagi Lutfi, suntik vaksin ini sama seperti saat disuntik waktu dirinya masih kecil dulu. Jadi sebelum divaksin memang ada arahan-arahan, salah satunya memang mungkin jangan terlalu banyak makannya, tapi juga harus sarapan lebih dahulu, jangan terlalu capek. Jadi bisa tahu kalau kondisinya stabil setelah di screening, kita melalui screening, baik tensi darah, kemudian kondisi-kondisi yang lain juga ditanyakan. Nah, ketika semuanya sudah selesai, semuanya sudah oke, maka langsung dilakukan vaksin. Saat divaksin, saya pikir nggak ada yang menakutkan ya. Sama seperti imunisasi ketika masa kecil dulu mungkin ya. Ya paling cuma ketika disuntik terasa sakit, habis itu ruam sedikit di bagian yang disuntik. Tunggu 30 menit, habis itu diobservasi. Ketika nggak ada kendala sudah nggak ada. Efek paling ini katanya sih demam, tapi saya nggak merasakan itu. Baik-baik saja seperti sebelum divaksin. Senada dengan Lutfi, wartawan iklan Radar Bromo Evelyn Ridayanti mengatakan tidak merasakan efek samping apapun setelah disuntik vaksin. Baginya, vaksinasi ini merupakan salah satu ikhtiar pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Dan ia mengapresiasi langkah pemerintah menjadikan kalangan wartawan sebagai salah satu sasaran vaksinasi. Sebab wartawan setiap hari harus berhadapan dengan banyak orang berbeda. Kalau ditanya perasaannya sih ya sama aja sih kayak vaksin-vaksin yang biasanya itu. Cuman kan
kalau bicara rasa khawatir sih kayaknya nggak usah khawatir ya, soalnya kan ini bagian ikhtiar dari pemerintah agar kita itu terbebas dari pandemi ini gitu. Kalau bicara tentang perhatian ini, khusus wartawan dapat perhatian dari pemerintah untuk divaksin lebih awal, mungkin ini perhatian yang patut diapresiasi, sebab kan kita sebagai wartawan itu pekerja publik ya, jadi paling banyak berinteraksi dengan orang banyak gitu. Jadi ya bersyukur, rasa syukur itu harus kita implementasikan dengan segera mau bervaksin. Laporan Muhammad Angga, Tada Today TV.